kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Engkau telah membangunkan kami Bapa. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Bapa. Kami ingin menyampaikan isi hati kami. Kami ingin mendengarkan Tuhan firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, mari Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya memuji dan menyembah-Mu. Kami juga bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang belum ikut Zoom ini Bapa. Mari Tuhan kau ketuk pintu hatinya Bapa. Supaya kami bisa bersama-sama bersekutu dengan Engkau Bapa. Begitu juga jikalau ada yang tawar hati, sakit, mari Tuhan kau lawat mereka Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu nanti yang akan memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan penuhi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan pakai dia menjadi alat-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa Roh-Mu yang bekerja lewat dia Bapa. Tuhan, begitu kami yang mendengarkannya nanti Bapa. Mari Tuhan berikan kepada kami hikmat Bapa, pengertian. Supaya apapun yang kami dengar, apapun kami lihat, apa yang kami baca, semuanya ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan Zoom ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat jaringan-jaringan Tuhan, dengan internet, begitu juga HP, begitu juga Tuhan Yesus, laptop. Mari Tuhan, Engkau Tuhan yang mengawasi segala sesuatu Bapa, supaya jaringan ini bisa terlaksana dengan baik dan kami pun bisa mendengarkan dengan jelas Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Jelas kedengaran suara saya, Pak? Jelas. Ya, baik, kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan dan napas hidup yang Kau berikan bagi kami untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan di pagi hari ini lewat pujian kami dan doa kami. Ini kami Tuhan, hidup kami, jiwa dan roh kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai kegiatan-kegiatan kami rindu Tuhan mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, dan juga tempat di mana kami berada. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi, sehingga tatkala firman Tuhan disampaikan, kami bisa mendengar dengan baik, menerima dengan baik, dan juga kami melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hanya kebenaran firman saja yang disampaikan pada pagi hari ini, dan nama Tuhan dimuliakan, dan kami yang mendengarkan semua diberkati. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Berfirmanlah pada kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita tetap disapa oleh Tuhan. Ya, kita diberikan kesehatan, diberikan sukacita, sehingga pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan ataupun firman Tuhan. Pagi hari ini kita terus belajar dan belajar bagaimana kita ini dapat berhubungan intim dengan Tuhan, ya. Karena dengan adanya hubungan, adanya komunikasi, maka kita bisa mendengarkan suaranya dan juga kita bisa menyampaikan isi hati kita, keluhan hati kita kepada Tuhan kita. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan belajar ya tentang firman Tuhan dengan topik janji Tuhan buat para pendoa. Ya, Bapak Ibu, di beberapa gereja termasuk di gereja kami tentang pendoa ini kurang menarik Bapak Ibu. Kenapa kurang menarik gitu ya? Karena pendoa itu biasanya tidak kelihatan, dia ada di belakang layar ya. Nah, kemudian juga
tidak eh, apa namanya, tidak, ya itu tidak dilihat orang gitu loh. Jadi rasanya kurang tertarik, banyak yang tidak tertarik. Nah, kami sendiri di gereja kami yang tadinya sekitar 30 orang berkurang, sekarang hanya 11 orang. Jadi sudah seperti pemain bola Bapak Ibu ya. Jadi kesebelasan gitu ya. Nah, tapi pada hari ini kita harus banyak belajar. Apa sih ya manfaat doa ya? Dari beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu doa, manfaatnya, tujuannya ya, dan juga bagaimana doa itu bisa dijawab Tuhan. Nah, tapi pada pagi hari ini kita mau belajar apa janji Tuhan untuk para pendoa, apa upah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk para pendoa. Bapak Ibu, ternyata ya Bapak pendoa kita itu ataupun teladan bagi pendoa itu adalah Abraham ya. Jadi Abraham ini adalah orang yang luar biasa. Dia terkenal juga sebagai bapak orang percaya dan dia juga sebagai bapak pendoa syafaat ya. Kalau kita baca, Bapak Ibu baca nanti di dalam Kejadian 18 ya, ayat 16 ya sampai dengan 33, di situ berbicara bagaimana Abraham itu berdoa syafaat untuk kota Sodom dan Gomora. Terkenal ya Bapak Ibu, kota yang dihanguskan atau dibakar oleh Tuhan karena tidak ada orang benar di sana. Maka hari-hari ini dimanapun kita berada, baik di negara, baik di rumah, di keluarga, Tuhan sedang mencari orang-orang yang benar. Karena lewat orang-orang benar inilah Tuhan menyampaikan pesannya. Dan juga lewat orang benar ini kita bisa, pendoa itu bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan Abraham. Ya, luar biasa kalau saya baca perikop ini, saya nangis Bapak Ibu ya. Sebegitu hebatnya Abraham itu ya didengarkan oleh Tuhan. Dia tawar-menawar. Kalau Bapak Ibu baca di sana Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 itu ya, nanti baca sendiri di situ ya. Itu Abraham itu tawar-menawar dengan Tuhan ketika kota itu sudah bejat ya, sudah tidak layak lagi menurut Tuhan, maka Tuhan bicara kepada Abraham, saya mau hanguskan itu Sodom dan Gomora. Nah, Abraham beranikan diri, dia bilang, Tuhan kalau ada 50 Tuhan yang bilang, kalau ada 50 orang saya tidak hanguskan. Tapi Abraham menawar, bagaimana kalau 40 orang Tuhan? Tidak saya hanguskan. Kalau 30 orang, tidak saya hanguskan. Kalau 20 orang, tidak saya hanguskan. Dan yang terakhir dia bilang, Tuhan berikan aku kesempatan sekali lagi. Kalau ada 10 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Tuhan juga tetap menghancurkan? Kata Tuhan tidak. Tapi setelah itu Tuhan pergi. Kenapa? Karena ternyata tidak ada 10 orang yang benar di kota Sodom dan Gomora. Akhirnya kota itu dibakar, dihancur leburkan ya. Dan kita tahu yang keluar dari sana adalah Lot bersama dengan keluarganya. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu hanya pengantar. Nah sekarang kita mau masuk di dalam tadi apa janji Tuhan kepada pendoa ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 20 ayat 7 sampai dengan 18. Ya, saya bacakan buat kita semua dengan cepat, panjangnya Bapak Ibu ya. Oke, Kejadian 20 ayat 7 sampai dengan 18. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ayat 13.
ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Wow, luar biasa ya. Kalau kita baca dari ayat pertama lebih lengkap lagi Bapak Ibu bagaimana Abraham dan Abimelek itu, di mana Abraham tinggal ya ketika dia keluar dari daerahnya, dia menetap ya untuk sementara itu di kota Gerar, yaitulah tempat kerajaan Abimelek ya kalau kita baca. Nah, ketika mereka keluar, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka mau keluar dari kota, dari kampung halamannya, Abraham yang bicara sebenarnya sama istrinya. Dia bilang, nanti kalau ada yang nanya engkau, bilang kita saudara, gitu kan. Kenapa? Karena dia takut, karena istrinya, karena Sarah cantik, ya parasnya cantik. Jadi nanti kalau misalnya ada raja-raja yang menginginkan, kan, kalau dibilang istrinya nanti Abraham takut dia dibunuh, biar istrinya diambil, gitu kan. Nah, jadi memang sebenarnya ya tidak baik gitu ya. Nah, kalau kita baca perikopnya itu ya seru. Nah, tapi ketika itu terjadi, mereka tinggal di Gerar ataupun di tempat ataupun di daerah yang dipimpin oleh Abimelek, maka di sana Sarah benar mengatakan seperti itu, bahwa dia saudara gitu ya. Nah, tapi memang di ayat berikutnya tadi di ayat 13 dikatakan, memang benar ayat 12 tadi, memang benar sebenarnya dia itu saudaraku. Jadi mereka satu bapak, rupanya lain ibu ya. Jadi Abraham sama Sarah itu satu bapak tapi beda ibu gitu ya. Nah, jadi memang nggak salah ya. Ya sekarang mereka saudara gitu. Jadi ada pembelaan juga dari Abraham. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita baca ini, nah sekarang tadi kita kembali kepada pokok ataupun tema, yaitu upah sebagai seorang pendoa. Ya, Abraham itu adalah orang pendoa, adalah nabi. Dia adalah penyambung lidah dari Allah kepada umatnya. Demikian juga dia juga menjadi penyambung lidah dari umatnya kepada Tuhan ya. Seperti itu kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Maka pada pagi hari ini yang menarik buat kita, apa upah yang diberikan ataupun janjikan oleh Allah? Apa yang sudah diterima oleh Abraham di dalam kehidupannya, dia sebagai pendoa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa pendoa itu adalah sebuah panggilan ya. Tidak semua orang bisa jadi pendoa, tapi memang ada yang orang berusaha ya. Dia tadinya tidak pendoa, tapi karena dia punya kerinduan, maka dia berusaha untuk menjadi pendoa. Bisa ya, dan nanti Tuhan akan perlengkapi. Nah, tapi kita mau katakan pada pagi hari ini ada 4 ya hal janji Tuhan buat para pendoa. Yang pertama itu diberkati berlimpah-limpah ya. Setelah kita membaca tadi cerita tentang Abraham itu, maka di ayat 14 ya, setelah Abimelek memanggil Abraham, dia bilang, "Kenapa? Gara-gara kedatangan Abraham dan Sarah di tempat itu, Tuhan menutup bungkus Abraham dan Sarah." Ya, sehingga jelas tadi kita baca firman-Nya ya, tapi Allah datang kepada Abimelek, dia bermimpi ya, agar jangan mengganggu Sarah, karena itu istri Abraham, karena mereka mengaku saudara. Nah, kemudian di ayat berikutnya juga, di ayat terakhir dikatakan, akibat kedatangan Sarah di sana, sampai ya negara itu atau kota itu ditutup rahimnya oleh Tuhan. Wow, keren ya. Perlindungan Tuhan untuk para pendoa itu luar biasa, karena dia adalah pilihan Tuhan, dia adalah penyambung lidah daripada Tuhan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, menarik ya jadi pendoa ini ya. Nah, dia katakan tadi yang pertama diberkati berlimpah-limpah.
Ya, ayat 14 ya. Di dalam Kejadian 20 ayat 14 dikatakan, kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikannya semua itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Ya, tadinya Sarah itu sudah dipegang ataupun sudah di dalam kuasanya Abimelek, ya, karena mereka mengaku saudara. Nah, tapi setelah Tuhan datang, malaikat Tuhan bicara kepada Abimelek bahwa itu adalah istri Abraham, jangan kau apa-apakan, maka dia klarifikasi dengan Abraham, dan Abraham juga menjawab, memang kami saudara, kami satu bapak tapi beda ibu, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini memang dia tidak salah juga, menjadi saudara memang ya. Nah, seperti itu, sehingga Tuhan memberkati berlimpah-limpah lewat Raja Abimelek itu, maka diberikan lembu sapi, bahkan dikatakan di situ tadi apa, hamba laki-laki dan perempuan juga diberikan kepada Abraham bersama dengan istrinya yaitu Sarah. Nah, itu yang pertama, mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah karena dia adalah pilihan Tuhan, nabi Tuhan ya, penyambung lidah Tuhan, pendoa syafaat ya. Kemudian yang kedua, apa itu berkatnya? Dilindungi Tuhan dari mara bahaya. Ayat 16 dikatakan. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Ya, jadi karena Sarah itu sudah sempat dalam kekuasaan Abimelek, ya otomatis orang berpikir bahwa Sarah itu sudah dihampiri, ya, bahasa apanya namanya, sudah diperistri oleh Raja Abimelek. Tapi karena Tuhan menjaga, malaikat menjaga, ya, dan datang lewat mimpi kepada Abimelek, maka itu tidak terjadi. Dan dikatakan di sini dia memberikan bukti bahwa dia tidak mengganggu Sarah. Sarah itu masih suci, dia itu masih istri Abraham. Dia memberikan, ya, dikatakan berapa? 1000 sikal perak, ya, sebagai ganti ya kekeliruan ataupun mengatakan bahwa dia itu memang suci, ya, seperti itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, apa? Janji Tuhan, ya, atau berkat Tuhan buat para pendoa. Doanya dijawab oleh Tuhan. Ayat 17 dikatakan, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak, ya. Tadi akibat kedatangan mereka, akibat ada rencana-rencana jahat itu, maka sampai-sampai ada terjadi sakit penyakit, rahim setiap perempuan ditutup oleh Tuhan, ya. Nah, tapi dikatakan Abraham berdoa kembali karena Abimelek tidak mengganggu istrinya, dan dia mengklarifikasi, ya. Setelah selesai klarifikasi, doa Abraham dijawab oleh Tuhan. Maka mereka semua sembuh, ya, orang-orang yang ada di bangsa itu, ya, di Gerar, dan kemudian juga rahim-rahim para wanita dibuka, bisa melahirkan anak kembali. Wow, luar biasa kerennya Bapak Ibu, ya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, apa yang menjadi upah ataupun janji Tuhan buat para pendoa, yaitu menerima mujizat demi mujizat dan menjadi saluran berkat buat orang lain, buat bangsa, dan juga buat negara, ya. Di ayat yang ke-17 sampai 18 dikatakan, ya, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Dan 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu, ya. Bukankah karena Abraham berdoa kembali kepada Tuhan, maka wanita-wanita di sana bisa melahirkan kembali, dan sakit penyakit juga bisa disembuhkan di istana Abimelek. Jadi lewat para pendoa, ya, Tuhan melakukan mujizat demi mujizat, ya. Dia menjadi saluran berkat, dia menjadi sarana Tuhan, ya, penyalur berkat buat orang-orang di sekitarnya, buat bangsa dan negara, ya. Pada waktu itu, ya, Abraham di Gerar itu, di tempat Abimelek itu adalah
pendatang di negara itu Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hari-hari ini Tuhan sedang mencari juga para pendoa-pendoa termasuk kita untuk bangsa dan negara kita. Saya percaya ketika bangsa kita sekarang di mana ya seluruh dunia semenjak COVID itu begitu khawatir, begitu gentar ya mengatakan 2023 itu adalah apa namanya tahun yang sangat gelap, tahun yang sangat pokoknya sepertinya tidak ada harapan seperti itu ya. Tapi karena ada para pendoa di bangsa ini, di Indonesia yang kita cintai ini, maka puji Tuhan kita melihat Indonesia begitu luar biasa. Bahkan dunia mengakui ya di dalam keterpurukan yang ada di dunia ini, tapi Indonesia masih baik keadaannya, keuangannya baik, ekonominya baik, dan kita percaya itu karena ada para pendoa, karena ada orang benar yang ada di Indonesia ini yang terus berdoa buat bangsa dan negara, terutama juga kita juga termasuk di The Power of Love. Setiap hari kita mendoakan. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan bosan-bosan ya untuk berdoa. Dan saya juga teringat di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 ya. Di situ dikatakan mengenai 2 jemaat ya. Saya bacakan buat kita semua. Di situ dikatakan pertama-tama kata Rasul Paulus, aku menasihatkan naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dan dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi dan mulai zaman murid-murid Yesus juga dulu ya, bahwa Rasul Paulus juga sudah mengajarkan ya, bahwa yuk jadi pendoa ya. Mungkin kita mulai dari keluarga kita, pendoa buat keluarga kita, ada yang tidak benar kita doakan. Nah kemudian buat lingkungan kita, sekitar kita, buat bangsa dan negara kita, dan juga buat seluruh muka bumi ini. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu ya. Setiap kita berdoa apapun kita akan semua itu Tuhan perhitungkan ya. Dan tadi jelas kita sudah melihat bagaimana Abraham menerima berkat-berkat yang luar biasa ketika dia berdiri sebagai pendoa, ketika dia berdiri sebagai hamba kebenaran dari Tuhan, nabi yang Tuhan pakai sebagai penyambung lidah daripada Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena itu Bapak Ibu pagi hari ini pesan Tuhan buat kita, jadilah kita pendoa yang takut akan Tuhan, pendoa yang mengandalkan Tuhan. Kita berdoa buat keluarga kita terutama dulu, sekeliling kita, bangsa kita, gereja kita, sehingga seperti tadi dalam Timotius itu dikatakan, sehingga kita ini bisa hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan, karena itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah oleh Juru Selamat kita. Ya, jadi bukan hanya di zaman Abraham itu Tuhan mau, tapi di zaman sekarang juga ya, zaman kasih karunia ini ya, Allah mau, Juru Selamat kita mau, kita sebagai pendoa. Dia sendiri pun berdoa buat kita sampai hari ini agar tidak ada yang binasa ya, ayat 4 tadi, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran ya. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini ya, kami menyampaikan dengan singkat dan sederhana, tapi saya percaya ya kita semua oleh Roh Kudus akan memeteraikan di dalam hati dan pikiran kita. Marilah kita untuk lebih giat lagi dalam berdoa ini, sebab doa itu adalah napas hidup orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Dan lewat doalah kita bisa mendengar suara Tuhan. Lewat doa pula kita bisa menyampaikan keluhan kita, menyampaikan harapan kita, menyampaikan permohonan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah mau setiap kita tidak ada yang binasa, tapi semua selamat, semua menang, semua dibenarkan. Itulah firman Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk pagi hari ini, dan kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Pagi hari ini Tuhan,
Tuhan sudah menyapa kami lewat firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat ataupun upah bagi setiap kami yang mau menjadi pendoa, yang mau menjadi penyambung lidah Tuhan. Oleh karena itu Bapak, urapi setiap kami, seluruh partisipan The Power of Love, dimanapun berada Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau urapi kami satu persatu Tuhan. Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan terbeban untuk berdoa buat sesama kami, terbeban berdoa buat bangsa kami, buat gereja kami, buat negara kami, bahkan buat seluruh umat manusia. Karena itulah yang Tuhan mau, agar tidak ada satu orang pun yang binasa. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan harapan kami pada pagi hari ini. Kami percaya ketika kami mau menjadi pendoa, maka berkat-berkat yang sudah Abraham terima, yaitu berkat yang berlimpah, ada perlindungan dari segala mara bahaya. Doa-doa kami akan dijawab oleh Tuhan, dan kami akan menerima mujizat demi mujizat, dan kami menjadi saluran berkat buat orang lain, buat bangsa dan buat negara kami, terutama buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan juga terima kasih Bapa di surga. Engkau tetap dahsyat dan kami kagum akan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami, inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Baik.